Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dua chapter. Yang pertama adalah sifat dasar dan perambatan cahaya. Kemudian yang kedua adalah superposisi gelombang. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik ya. Kita masih tinggal dua pertemuan untuk materinya. Pertemuan hari ini, pekan ini, dan pertemuan pekan depan akan menyelesaikan materi untuk optik. Oke, ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, saya skip ya, ini juga saya skip. Kemudian, oke. Mungkin Anda pernah menggunakan kaca pembesar atau loop. Bagaimana caranya kita bisa memasak nyamuk tanpa kompor? Jadi kita bisa menggunakan kaca pembesar, kemudian letakkan nyamuk pada fokus sinar matahari dan nyamuk akan panas. Kemudian, jika nyamuk panas, cahaya pasti memberikan energi. Artinya, ada transfer energi dari panas yang didapat atau yang dimiliki oleh suatu cahaya ke tubuh nyamuk. Oke, bagaimana caranya kita bisa memfokuskan dan bagaimana caranya energi bisa mentransfer dari satu bentuk cahaya menjadi bentuk energi panas, kita akan pelajari pada chapter yang ini. Kemudian pada chapter yang sebelumnya kita sudah melihat persamaan Maxwell. Yang persamaan Maxwell itu memprediksi bahwa medan listrik bolak-balik akan menghasilkan medan magnet bolak-balik dan medan magnet bolak-balik itu akan menghasilkan medan listrik. Oke, jadi teori tersebut menjelaskan mengenai tentang gelombang energi. Maka yang disebut dengan gelombang pasti membawa suatu energi termasuk cahaya atau bunyi misalnya. Dia juga membawa energi. Nah, besarnya energi tergantung dari berapa besarnya medan magnet atau medan listrik yang dibawa oleh suatu gelombang tersebut. Oke, sini sifat gelombang pada cahaya kuliah semester lalu atau di mekanik sudah Anda jelaskan bagaimana suatu gelombang air membawa energi. Nah, gelombang membuat sebuah daun naik turun pada permukaan danau ketika gelombang merambat, sehingga kita tahu bahwa gelombang itu pasti membawa suatu energi, sama seperti yang tadi ketika kita memanaskan nyamuk atau memanaskan daun menggunakan kaca pembesar, artinya kita mentransfer energi dari energi cahaya, dari gelombang cahaya yang membawa energi cahaya menjadi energi panas yang diterima oleh daun. Oke, maka Huygens membuat satu pendekatan yang sangat membantu pada tahun 1600-an. Setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber kecil dari wavelets kecil yang menyebar menuju arah kecepatan gelombang tersebut. Muka gelombang baru yang terbentuk menjadi sampul dari semua wavelets atau tangensial dari semuanya. Ini contohnya kalau misalnya kita melemparkan batu ke danau, maka batu tersebut menjadi sumber gelombang. Kemudian muncul gelombang. Jadi misalnya kita lemparkan sebuah batu, di sini batu es, maka akan muncul gelombang air. Oke, yang gelombang air tersebut akan berpindah posisinya dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya kita melemparkan batu yang lain, misalnya di sini kita lemparkan batu T misalnya, maka dia juga akan membentuk gelombang baru. Yang gelombang itu bisa saling superposisi satu sama lain, bisa melemahkan atau bisa menguatkan, sama seperti ombak. Ombak itu juga misalnya ada beberapa angin yang bertiup, kemudian dia memunculkan gelombang ombak, maka di ombak-ombak tersebut akan melakukan superposisi, baik itu melemahkan atau menguatkan, sehingga timbul ombak yang lebih besar ketika terjadi superposisi yang menguatkan, sama seperti gelombang air. Maka dari sini, misalnya kita punya sumber es, maka dia akan menghasilkan gelombang. Kita lihat di titik A, B ini, maka dia bisa berpindah ke posisi C dan D. Nah, masing-masing titik di gelombang antara A dan B ini, dia merupakan sumber kecil-kecil. Yang sumber kecil-kecil itu menghasilkan gelombang-gelombang baru di
C dan D, sehingga kita bisa mendapatkan muka gelombang baru di C dan D. Oke, lihatlah bagaimana wavelet pada tepi membengkok di sekitar ujung tepi. Maka ketika celahnya semakin kecil, misalnya kita lemparkan sebuah batu di sebuah danau, kemudian di danau itu ada celah kecil, maka di ujung celah kecil itu akan muncul suatu gelombang. Ya, Anda lihat misalnya ada mata air. Ya, mata air itu kan muka gelombangnya apa? Celah kecil. Kemudian dari celah kecil itu, meskipun awalnya di sumbernya itu bentuk gelombangnya itu tidak terdeteksi seperti apa, misalnya gelombangnya seperti ini ya, horizontal, vertikal seperti ini, maka di celah vertikal seperti ini, maka di celah kecil ini akan membentuk gelombang baru yang arahnya seperti membelok, membuat setengah lingkaran. Semakin kecil celahnya, maka semakin belokannya akan semakin terlihat. Ini juga merupakan prinsip Huygens. Kemudian menjelaskan cahaya sebagai sebuah gelombang, semua titik yang terdapat pada puncak ya, ini cahaya itu adalah sebuah gelombang, kemudian sebuah gelombang, maka semua titik yang terdapat pada puncak-puncak gelombang kita bisa anggap dia menjadi suatu bentuk atau suatu sumber gelombang baru. Misalnya seperti ini waveformnya, ini arah berkasnya seperti ini atau arah berkasnya seperti ini. Maka sebuah garis yang digambar sesuai dengan arah gerak lurus, sebuah garis digambar sesuai dengan arah gerak tegak lurus terhadap muka gelombangnya. Nah, kalau muka gelombangnya seperti ini, maka garis ini adalah tegak lurus, ini juga tegak lurus, ini juga tegak lurus terhadap muka gelombangnya. Oke, apa pendapat Anda tentang gambar ini? Maka gambar ini adalah refleksi. Ketika ada cahaya mengenai sebuah permukaan danau, maka dia bisa merefleksikan benda-benda di atasnya seperti ini, maka akan muncul gambar yang sama di permukaan danau tersebut atas apa yang ada di atasnya. Maka prinsip ini disebut dengan pemantulan atau refleksi. Pemantulan ada dua macam, ada pemantulan spekular, ada pemantulan menyebar. Pemantulan spekular atau pemantulan sempurna terjadi ketika bidangnya adalah bidang datar seperti ini, seperti di kaca misalnya. Pemantulan menyebar ini yang ada di kehidupan kita sehari-hari, oleh karena itu kita bisa melihat banyak benda di sekeliling kita karena pemantulan dari cahaya benda-benda tersebut menyebar ke segala arah. Seperti ini. Maka cahaya merambat pada garis lurus, kemudian menggambarkan cahaya dengan sinar. Jadi kalau misalnya ada sebuah sinar mengenai sebuah pensil seperti ini, maka dia akan masuk ke mata kita sehingga mata kita bisa melihat. Oke, kemudian pembentukan bayangan pada cermin datar, hukum pemantulan yang Anda sudah pelajari bersama ya. Sudut pantul antara sinar datang dan garis normal sama dengan sudut datang. Jadi ini misalnya sinar datang. Ini sinar datang, ini sudut pantul, maka sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya ya, theta I sama dengan theta R. Theta I adalah sudut datang, theta R adalah sudut pantul. Kemudian ya ini misalnya sinar datang, ini sinar pantul. Jika itu terjadi jika pemantulannya pemantulan sempurna atau spekular. Kalau misalnya pemantulannya tidak beraturan, pemantulan yang kedua, maka tetap berlaku, tetapi kita harus menggambar garis normalnya tegak lurus terhadap bidangnya. Maka tetap berlaku hukum ini, meskipun mungkin agak lebih susah untuk menggambar garis normal terhadap permukaan bidangnya. Oke, seperti ini. Maka ini tetap berlaku hukum yang tadi, cuma kita harus menggambar sinar normalnya. Garis normalnya harus tegak lurus terhadap bidangnya. Maka theta I akan tetap berlaku theta R. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul. Ketika cahaya memantul pada permukaan yang kasar, maka hukum pemantulan tetap berlaku, tetapi sudut datangnya bervariasi dan pemantulannya disebut dengan pemantulan difusi. Oke, pada pemantulan menyebar, maka mata akan melihat pemantulan cahaya pada semua sudut. Pada pemantulan spekular dari cermin, maka mata harus berada pada
posisi yang tepat seperti ini. Jika pemantulannya dia adalah pemantulan menyebar, maka di banyak posisi mata kita bisa melihat permukaan benda. Sedangkan pada pemantulan sempurna seperti ini, maka mata yang di sini tidak bisa melihat benda tersebut karena tidak ada cahaya yang memantul padanya. Oke, ini pemantulan dua kali. Kita punya cermin M1 sama M2, maka terjadi dua kali pemantulan. Sinar datang sini ke M1, dipantulkan lagi dengan sudut yang sama, dia akan ke M2, kemudian dipantulkan lagi dengan sudut datang yang sama. Ingat ya, sudut datang dan sudut pantul terhadap garis normalnya ya, bukan terhadap bidangnya. Ini adalah garis normalnya. Oke, jika suatu gelombang melewati sebuah perbatasan, maka sebagian energi itu akan dipantulkan, atau sebagian energi itu akan diteruskan atau diserap dengan kecepatan yang berbeda. Maka kita bisa menyederhanakan konsep ini dengan menggunakan persamaan sin theta r, sin sudut pantul dibagi sin sudut datang sama dengan VR dibagi VI, sama dengan konstan. Maka VR dibagi VI adalah indeks bias, yang didefinisikan sebagai kecepatan cahaya di vakum dibagi dengan kecepatan cahaya di medium, atau N sama dengan C, ini kecepatan cahaya di vakum, dibagi dengan kecepatan cahaya di medium. Kita dapat indeks refraksi atau indeks bias. Maka Anda sudah kenal hukum Snell, itu menggabungkan antara indeks bias N dari dua media pada arah penambatan yang sebanding dengan sudut datang pada bidang normalnya, atau sin theta R dibagi sin theta I sama dengan N1 dibagi N2. Sin theta R adalah sudut pantul ya, atau sudut biasnya. Ini sudut datangnya. N1 itu ini, dan N2 adalah ini. Oke. Kemudian, ini ya, PPT-nya agak kurang bagus. Sin theta 2, tadi sin theta 2 dibagi sin theta 1, atau kita lihat penjajaran bagi keping sejajar, sin theta 2 dibagi sin theta 1 tadi, sama dengan N1 dibagi N2. N1 ini udara ya, N2 ini medium, ini udara, ini medium. Maka sin theta 2 sama dengan N1 dibagi N2. Ini N1 dibagi N2 kali sin theta 1. Kemudian dia memantul lagi atau membias lagi di sin theta 3. Sin theta 3 sama dengan N2 dibagi N1 lagi. N2 dibagi N1 kali sin theta 2. Sehingga kita masukkan persamaan ini, sin theta 3 dengan dua persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, kita bisa gabungkan. Sin theta 3 sama dengan N2 per N1 kali sin theta 2. Sementara sin theta 2 adalah N1 per N2 kali sin theta 1. Sehingga kita coret sin theta 3 sama dengan sin theta 1. Oke. Kemudian kita bisa melihat berapa tebal dari keping sejajar itu, atau sudut pantul atau sudut biasnya. X sama dengan, ini di persamaan ini, X atau panjang perambatannya dari titik ini sampai titik ini sama dengan H dibagi cos theta ya. Ini cos theta adalah sudut biasnya, sama dengan, jadi D atau D ini, D sama dengan X kali sin alfa. Sehingga alfa atau alfa sama dengan theta 1 dikurangi theta 2. Ini alfa, ini theta 1 dikurangi theta 2. Sehingga D sama dengan panjang ini sama dengan H dibagi cos theta 2 kali sin theta 1 min theta 2. Oke, ini yang berlaku pada keping sejajar. Kemudian pada dispersi atau prisma ada yang disebut dengan sudut deviasi.
jika kita melewatkan sebuah cahaya putih ke sebuah prisma, maka dia akan cahaya tersebut akan dibiaskan membentuk cahaya-cahaya yang lain ya, dengan warna yang beraneka ragam. Itu adalah konsep dari pembiasan. Maka besarnya atau banyaknya cahaya yang terdispersi dari sebuah prisma ditentukan oleh bahan dari prisma tersebut. Misalnya kita pakai crown glass, maka yang bisa terdispersikan dari lambda panjang gelombang cahaya dari 400 sampai sekitar 650. Ini ya, crown glass. Akrilik lebih panjang lagi dari 400 sampai 670, 680. Kemudian fused quartz dari 400 sampai 700. Maka material dari prisma akan menentukan seberapa besar panjang gelombang yang bisa didispersikan. Oke, bagaimana caranya kita bisa mengukur N? N itu adalah indeks bias prisma. Maka kita lihat theta 2 sama dengan pi per 2. Jadi theta 2 ini ya. Theta 2 ini sama dengan pi. Pi ini adalah sudut di sini. Jadi pi per 2 ini theta 2 di sini. Sehingga theta 1 sama dengan theta 2 ditambah alfa ya di sini. Karena sudut datang sama dengan sudut mantul, sudut bias, theta 1 sama dengan theta 2 ditambah alfa. Sama dengan theta 2 tadi adalah pi per 2, sedangkan alfa adalah tau min dibagi 2. Tau min ini yang min tau min dibagi 2 karena dia adalah segitiga sama kaki, sehingga kita bisa ganti dengan alfa tau min dibagi 2. Maka dengan sin theta 1 sama dengan n kali sin theta 2, maka sin theta 1 kita ganti pi ditambah tau min dibagi 2 sama dengan n kali sin pi per 2. Sehingga n sama dengan sin tau min ini ya, sin tau min ditambah pi dibagi 2 dibagi sin pi dibagi 2. Oke, ini yang ini gantinya adalah sin tau pi tau min dibagi 2 ya, yang ini ya, dibagi sin theta sin pi per 2. Maka kita bisa mendapatkan berapa indeks bias prisma. Dengan tau ini sama dengan theta 1 ditambah theta 4 sudut datang ditambah sudut bias dikurangi alfa. Alfa ini adalah sudut segitiga dalam prisma. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemantulan internal total, pemantulan sempurna. Kita kenal dengan sudut kritis. Jadi sudut kritis atau tau theta C sama dengan N2 dibagi N1. N1 kali sin tau C sin theta C sama dengan N2 kali sin 90 derajat. Sehingga sin 90 derajat sama dengan 1, sin theta C sama dengan N2 dibagi N1. Jadi kita bisa misalnya ikan itu pada sudut tertentu dia tidak bisa melihat keluar karena pada sudut tertentu mata ikan membentuk sudut kritis. Misalnya seperti ini, maka ketika sudutnya di 4 seperti ini ya, ini yang 4 ini, maka dia tidak bisa melihat ke atas. Tapi ketika sudutnya di 1, 2, dan 3 dia masih bisa melihat ke atas karena ada cahaya yang dibiaskan. Ketika mencapai sudut kritis maka tidak bisa dibiaskan. Maka ini disebut dengan sudut kritis. Dan ini hanya berlaku ketika N1 lebih besar daripada N2. Contohnya nyata seperti ikan berada di air yang indeks biasnya lebih tinggi dibandingkan di udara. Misalnya seperti ini mata ikan, maka berapa sudutnya? Sin theta C sama N2 dibagi N1 sama dengan 1 dibagi 1,33 sama dengan 0,752, maka theta C-nya sama 48,8 derajat. Jadi kalau ikan melihat di posisi 48,8 derajat terhadap garis normalnya, maka ikan tidak bisa melihat. Maka untuk theta kurang dari theta C, maka ikan akan melihat
semua benda di atas air. Jika sama, maka ikan hanya akan melihat garis ini, garis pantainya. Dan jika tetanya lebih besar daripada teta C, maka ikan akan melihat dasar kolam. Jadi permukaan air hanya sebagai cermin yang akan memantulkan apa yang ada di kolam. Oke, mungkin ini untuk yang sesi pertama, sifat perlambatan cahaya. Selamat pagi, sampai bertemu lagi.